balik lagi di pembelajaran sejarah Indonesia, tapi kali ini ada yang berbeda nih. Saya nggak sendirian sekarang, karena ditemanin sama partner yang ganteng nih di sana. Halo Pak Beni. Halo, oke. Gimana kabarnya? Oke. Oke, baik Pak Beni. Apa kabar Pak Beni? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Oke juga. Puji Tuhan baik. Nah, Pak Beni, hari ini kita nih memasuki ke semester yang baru, tahun ajaran yang baru. Tentu dengan semangat yang baru pula ya Pak Beni ya. Nah, Harusnya. kebetulan nih harus. Kebetulan di tahun ajaran yang baru ini diawali dengan materi tentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Tentunya nih ini materi yang cukup menarik karena kita akan membahas datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, tapi sebelum itu kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu kita juga perlu mengetahui apa perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme. Kadang anak-anak bilang sama-sama aja, sama-sama penjajahan. Nah, tapi ternyata kalau kita bahas lebih lanjut, imperialisme dan kolonialisme itu ada perbedaannya gitu. Benar banget. Anak-anak kadang sering disederhanakan gitu ya, sama-sama aja penjajahan gitu ya. Padahal beda gitu. Iya, iya padahal beda ya. Nah, kalau kita lihat nih, imperialisme. Imperialisme ini berasal dari kata imperel yang artinya menguasai. Imperialisme ini bisa kita artikan sebagai sebuah sistem penjajahan secara langsung dari satu negara ke negara lain. Biasanya imperialisme ini dilakukan dengan cara berperang, maka sifatnya itu memaksa. Nah, berbeda nih dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme ini asal katanya dari kolonus atau petani artinya, yang merupakan sebuah sistem penjajahan secara tidak langsung. Kalau tadi secara langsung, kalau ini secara tidak langsung. Nah, kolonialisme ini biasanya awalnya itu bertujuan bukan untuk menguasai, tapi biasanya lebih pada motif ekonomi atau perdagangan. Nah, dari kegiatan tersebut kemudian negara tersebut menanamkan pengaruhnya sehingga lambat laun menguasai dan melakukan imperialisme. Bisa kita katakan bahwa kolonialisme ini imperialisme ini merupakan perkembangan dari kolonialisme. Hmm. Gitu. Ya, biasanya awalnya tujuannya buat dagang dulu ya, Bu Kike ya, Iya, dagang dulu. bukan untuk menguasai nih Hmm. biasanya tujuannya. Jadi dagang semakin banyak, ini pengaruhnya semakin tinggi. Ya, lama kelamaan dia ingin menguasai namanya tuh wilayah yang di mana dia tempat berdagang gitu ya, terutama Iya, apabila misalnya betul. banyak kekayaan di daerah tersebut misalnya gitu ya. Iya. Seperti VOC ya, Pak Beni ya, yang awalnya bertujuan untuk berdagang, lama-kelamaan karena menanamkan pengaruhnya semakin kuat sehingga akhirnya melakukan penguasaan terhadap Indonesia. Oke. Nah, itu perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Lalu sebenarnya apa sih yang jadi tujuan utama atau faktor utama datangnya bangsa-bangsa barat ke Nusantara? Melakukan penjajahan samudra sampai tiba di Nusantara. Karena jika kita lihat bahwa jarak antara Eropa dengan Indonesia itu cukup jauh ya, Pak Beni. Jauh banget dulu kan, Jauh banget. nggak kayak sekarang gitu ya, jauh banget. Mm-mm. Kita, Iya, kalau sekarang kan kita bisa pakai pesawat ya. Mungkin akan ditempuh hanya dalam beberapa jam 10 jam gitu. gitu ya, Kalau kalau dulu kan gimana tahun kayaknya. Oke. perjalanannya? Iya, nah makanya sebenarnya apa yang jadi tujuan mereka? Coba kita lihat. Nah, faktor utama dari penjajahan samudra bangsa barat ke Nusantara itu adalah tujuan utamanya sering kita kenal sebagai 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, gold ini bisa dikatakan sebagai kekayaan emas. Nah, bangsa-bangsa barat ini pada saat itu menganut sistem ekonomi merkantilisme, di mana sistem ekonomi ini melihat sebuah bangsa dikatakan makmur, dikatakan kaya, dilihat dari banyaknya kekayaan atau emas atau aset yang mereka miliki, sehingga negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan dari wilayah lain. Nah,
Selain emas, ternyata ada satu hal lain yang sama berharganya seperti emas yang dicari-cari oleh bangsa Eropa. Kira-kira Pak Beni tahu nggak apa? Ya, saya tebak Bu, Oke, apa? ini barang yang sering dijuluki sebagai emas hitam. Iya, Jawabannya adalah betul. yang sering ada di dalam masakan-masakan khas Indonesia ya Bu. Iya ya, Iya, apa coba Pak Beni? rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempah. Nah, ternyata selain emas, bangsa Eropa juga mencari rempah-rempah, berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah. Kenapa seberharga itu rempah-rempah bagi bangsa Eropa? Ternyata rempah-rempah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan orang-orang di Eropa. Nah, rempah-rempah ini biasa digunakan untuk mengawetkan daging, untuk persediaan kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga rempah-rempah itu dijadikan sebagai bahan makanan karena orang-orang Eropa ternyata sangat menyukai cita rasa aroma dari rempah-rempah. Selain itu, di sana rempah-rempah itu termasuk barang yang mahal karena langka, Pak Beni. Rempah-rempah ini ternyata hanya dapat tumbuh di wilayah beriklim tropis. Nah, kebetulan nih di Indonesia merupakan wilayah yang beriklim tropis sehingga rempah-rempah itu sangat baik tumbuh di wilayah kita. Makanya nggak heran nih wilayah kita ini merupakan sumbernya rempah-rempah gitu atau pulau rempah-rempah tuh ada di wilayah Indonesia karena iklim kita beriklim tropis. Dan yang terakhir, karena langka dan nilai jualnya tinggi, sehingga rempah-rempah ini sering dijadikan sebagai komoditas dagang bagi pedagang-pedagang Eropa. Nah, itulah. Ya, oke ya, rempah-rempah ini Mm-mm. ternyata ya bisa menggerakkan banyak orang gitu. Dari yang anak Iya, lihat hari ini bisa gampang dengan mudah kalau ibunya lagi masak di dapur, bisa beli dengan harga iya, murah hari ini tuh. Ternyata zaman dulu tuh rempah-rempah tuh banyak dicari gitu dan mahal harganya gitu, beda dengan zaman iya. sekarang. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang tinggal beli ke warung paling 1.000 2.000 juga dapat ya Pak Beni. Luar biasa Kalau sekali dulu itu ternyata. sangat berharga sekali. Nah, itu tujuan yang pertama yaitu gold. Glory, apa itu glory sekarang? Glory itu bisa kita katakan sebagai kejayaan atau kekuasaan. Pada saat itu pula bangsa-bangsa Eropa bukan hanya berlomba untuk mengumpulkan kekayaan Pak Bini, tapi juga memperluas wilayah jajahan. Nah, dan yang terakhir yaitu gospel atau menyebarkan agama yang mereka bawa. Khususnya nih bagi Spanyol dan Portugis sebagai dua negara yang menganut Katolik yang sangat taat, mereka menjalankan misi suci yaitu menyebarkan agama Katolik ke setiap tempat yang mereka duduki gitu. Itu yang jadi tujuan utamanya. Folklore dan gospel ya. Iya. Iya, Ini istilah yang sering sekali didengar oleh anak-anak ya. Mungkin dari iya betul. SMP gitu ya, folklore dan gospel. Bukan hal yang asing ya Pak Beni. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ternyata selain faktor utama juga ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan bangsa Eropa akhirnya melakukan jajahan samudra sampai ke Nusantara. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau dulu karena kalau sekarang kita kalau misalnya mencari tempat baru akan sangat dimudahkan ya Pak Beni, tinggal buka handphone terus buka Google Maps nanti diarahkan jalannya kemana. Kalau zaman dulu, iya, kalau zaman dulu belum ada yang namanya Google Maps sehingga cukup sulit untuk akhirnya menemukan jalur ke tempat yang baru. Nah, penjajahan samudra ini didorong dengan ditemukannya kompas yang memudahkan mereka melihat arah perjalanan mereka. Selain ditemukannya kompas, juga pada saat itu bangsa Eropa sudah mulai mengembangkan teknologi perkapalan mereka sehingga mereka sudah siap dengan kapal-kapal mereka untuk mengarungi samudra, menemukan pulau rempah ada di mana. Dan yang terakhir adalah karena adanya buku Marco Polo nih yang berjudul Imago Mundi. Buku ini menjadi salah satu inspirasi bagi mereka untuk akhirnya melakukan perjalanan. Pak Beni tahu nggak kira-kira apa isi dari buku ini sih sampai menginspirasi sekali bangsa Eropa melakukan penjelajahan? Oke, oke.
Jadi buku ini tuh istilahnya bisa sukses lah membuat orang-orang Eropa tuh kepo gitu. Kepo Nah, banget nih Pak kepo Beni. banget ya karena Marco Polo ini kayak kalau zaman hari ini lah kita bisa bilang kerjaannya tuh travel blogger, traveler dia. Jalan-jalan Traveler. jauh dari rumahnya asalnya dari Itali sampai berkeliling dunia. Nah, dia mencatat gitu ya apa yang dia lihat selama dia perjalanan. Nah, dia mencatat pernah pergi ke sekitaran Pulau Jawa, bahkan ke Aceh juga. Nah, dia pernah menuliskan ternyata katanya di Jawa itu banyak perkebunan yang luas, yang terdiri dari perkebunan tembakau, lada, dan sebagainya. Wah, ini ternyata sukses gitu membuat orang-orang Eropa tuh yang membaca bukunya, membaca laporannya tuh berpikir, wah, kita harus mencari di manakah yang dibicarakan oleh Marco Polo itu. Dan akhirnya Iya, sukses membuat orang-orang Eropa berbondong-bondong gitu mencari di manakah iya. letak si sumber rempah-rempah itu. Kayak Si Spice Island itu ya Pak Beni ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan bangsa-bangsa barat akhirnya melakukan penjelajahan samudra. Tapi ada satu hal nih Pak Beni yang akhirnya, ada satu peristiwa yang akhirnya memicu mereka memulai penjelajahan samudra mereka. Apa itu? Yang terakhir, salah satu pemicu bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra adalah karena peristiwa pada 1453 di mana Konstantinopel akhirnya jatuh pada kekuasaan Kekaisaran Turki Ottoman. Nah, lewat peristiwa inilah akhirnya bangsa-bangsa Eropa dengan kesiapan perkapalan mereka, dengan perkembangan pengetahuan mereka, dengan kekepoannya mereka terhadap bukunya Marco Polo, akhirnya memulai penjelajahan samudranya, mencari di mana Spice Island itu berada. Yang mungkin nanti akan dijelaskan ya perjalanannya oleh Pak Beni. Oke, nah mungkin pembahasan dari saya sampai situ saja, tapi ada satu lagi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan kolonialisme Spanyol dengan kolonialisme Belanda. Karena ternyata politik kolonialisme yang mereka lakukan itu berbeda sifatnya. Kemudian yang nomor 2, jelaskan perbedaan imperialisme kuno dan imperialisme modern. Dan yang ketiga, mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Ottoman menjadi pemicu bagi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan kalian cari tahu jawabannya, boleh dengan membuka buku cetak maupun membuka internet, tapi ingat, gunakan sumber yang kredibel atau terpercaya. Kerjakan di Word kalian masing-masing, lalu kemudian setelah selesai, di-upload di sekolah. Oke, mungkin pembahasan tentang bagaimana latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Barat ke Indonesia cukup sampai di sini aja nih Pak Beni. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya yang akan dibahas oleh Pak Beni tentang kita lihat siapa saja yang akan mengarungi samudra menemukan Pulau Rempah itu ada di mana. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, oke, mungkin cukup sekian ya Pak Benny. Terima ya, kasih sudah mau menemani dan sharing bersama saya. ya Bu, makasih juga udah ngajak-ngajak. Oke, oke. Oke semuanya, terima kasih.